Di sini ada beberapa huruf yang jika disusun merupakan susunan dari nama-nama ikan. Boleh kita cari yuk bersama-sama. Yang pertama, kalian lihat huruf yang pertama. Nah, di sini ada ikan lumba-lumba. Oke, lalu ikan apa lagi ya yang sudah kamu temukan? Ada ikan mujair. Lalu yang ketiga, ikan apa lagi? Ada ikan mas. Oke, lalu selanjutnya ada ikan koki, bukan koki yang suka masak ya. Lalu ada ikan cupang. Nah, ini dia ikan yang suka menyerang. Lalu ada ikan yang mana lagi ya? Ada ikan hiu ternyata. Ikan hiu ini ikan yang paling seram, yang buas. Lalu ada ikan lele. Lalu ada lagi ikan koi. Lalu ada lagi ikan paus ya. Lalu yang terakhir ada ikan sapu-sapu. Bukan berarti ikannya bawa-bawa sapu ya. Oke, tidak hanya 8 tapi kita sudah menemukan 10 nama-nama ikan. Baik, berbicara tentang ikan lagi nih. Kalian tahu tidak sebutan untuk orang yang profesinya menangkap ikan? Betul, nelayan. Nelayan adalah panggilan terhadap orang yang bekerja menangkap ikan setiap hari. Mereka biasanya tinggal di daerah pesisir pantai. Nelayan menggunakan jaring untuk menangkap ikan di laut, lalu menjual hasil tangkapannya kepada pedagang ikan. Setelah itu pedagang ikan menjajakan jualan ikannya itu kepada para pembeli. Lihat seperti yang ada di gambar. Jadi penjual ikan dan nelayan itu berhubungan dengan kegiatan menangkap ikan di laut. Selain nelayan dan penjual ikan, profesi apa lagi yang berkaitan dengan nelayan? Ada yang tahu bagaimana caranya ikan-ikan tersebut bisa sampai ke rumah kita? Nah, yang berhubungan dengan nelayan itu sopir, karena pekerjaannya itu mengantar ikan hasil tangkapan nelayan menuju pasar sehingga bisa sampai ke rumah kita dan dikonsumsi oleh keluarga kita. Lalu apalagi ya kira-kira pekerjaan yang bisa berhubungan dengan nelayan? Tengkulak. Apa itu tengkulak? Tengkulak adalah pekerjaannya membeli ikan hasil tangkapan nelayan untuk dipasarkan di daerah lain. Membeli ikannya bukan hanya sekilo atau 2 kilo. Porsinya sangat besar karena untuk dijual lagi ke pasar. Lalu ada lagi pekerjaan yang berkaitan dengan nelayan, yaitu karyawan pabrik. Kok bisa karyawan pabrik berhubungan dengan nelayan? Lihat dulu pekerjaannya. Pekerjaannya itu membuat makanan ikan kalengan. Nah, ikan-ikan yang sudah siap saji yang ada di kaleng itu ya karyawan pabrik ini yang mengerjakan. Menangkap ikan sebaiknya menggunakan jaring agar hanya ikan besar saja yang tertangkap. Orang yang tidak menyayangi hewan laut itu terkadang menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Menangkap ikan menggunakan bahan peledak akan merusak makhluk laut lainnya dan menangkap ikan yang masih kecil-kecil. Menangkap ikan sesuai kebutuhan dan hanya menangkap ikan besar saja, termasuk sikap menyayangi makhluk hidup laut. Tidak hanya pakai bahan peledak ya, ada juga alat yang berbahaya yaitu pukat harimau. Pukat harimau itu masih berbentuk jaring cuma besar sekali. Pukat harimau ini dibentangkan di lautan oleh 2 perahu atau 2 kapal, lalu mereka berjalan bersama sehingga apapun yang ada di lautan itu bisa terjaring oleh pukat harimau. Jadi hewan-hewan yang dilindungi juga bisa terbawa, tidak hanya hewan-hewannya, tapi terumbu karangnya pun akan ikut rusak jika pakai pukat harimau. Jadi pakai jaring saja yang lebih aman ya. Oke, baik anak-anak, video pembelajaran kali ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tetap semangat dalam belajar.
Tetap jaga kesehatan dan selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.